Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Karena di balik gelapnya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sebuah sudut kota Medan yang panas dan berdebu, tepat di pinggir jalan besar yang dipenuhi lalu lalang truk dan motor tua, berdirilah sebuah lapak kecil bertuliskan Rongsok Budi Makmur. Warna catnya yang memudar dan tulisan yang nyaris hilang termakan waktu tak membuat semangat Pak Budi pudar. Laki-laki berumur 40 tahun itu, dengan wajah keras dan kulit legam terbakar matahari, setiap hari sibuk memilah besi tua, sengkaratan, dan potongan logam dari tumpukan sampah yang bau. Amisnya menusuk hidung. Pak Budi bukan orang yang pendiam, tapi juga bukan tukang omong. Ia tipe pekerja keras, tidak banyak bicara, dan lebih memilih berurusan dengan logam ketimbang manusia. Sejak usia muda, ia bercita-cita jadi juragan besi tua. Menurutnya, di balik karat dan kotoran, ada emas yang bisa mengubah hidup. Tapi hampir 10 tahun, ia berdiri di tempat yang sama, usaha kecil yang hanya bisa menghidupi dirinya dan istrinya. Bu Ratna adalah perempuan berusia 38 tahun yang keras mulut tapi setia. Setiap hari ia membantu suaminya menimbang besi, mencatat pengeluaran, dan meladeni tukang rongsok yang datang membawa barang. Tapi belakangan, senyuman di wajahnya mulai pudar. Ia sudah lelah hidup sederhana. Ia ingin punya rumah layak, mobil, untuk antar anak sekolah, dan uang yang cukup untuk belanja tanpa harus menghitung receh. Mas, sampai kapan kita hidup begini terus? Tanya Bu Ratna pada suatu malam sambil menyalakan kipas angin tua yang bersuara seperti helikopter mogok. Pak Budi hanya diam. Ia tahu istrinya lelah, ia juga lelah. Tapi dari mana ia bisa mulai? Modal pas-pasan, saingan makin banyak. Harga besi turun naik seperti mainan yoyo. Kamu tahu nggak mas? Di ujung gang belakang, ada tukang rongsok yang baru buka 3 bulan, tapi sekarang sudah punya 2 cabang. Kata Bu Ratna dengan nada tinggi. Katanya dia ikut semacam jalan khusus. Pak Budi menoleh cepat. Jalan khusus, maksudmu? Bu Ratna menunduk, suaranya mengecil. Jalan yang tidak semua orang berani ambil. Tapi kalau berhasil, pispet. Kayak mendadak, Pak Budi mencibir. Kita bukan orang gila, Ratna. Aku nggak mau main-main sama hal begitu. Namun dalam hati, ia penasaran. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua datang ke lapak mereka. Ia tidak membawa barang rongsok. Bajunya serba hitam, matanya tajam, dan ia memandangi Pak Budi seperti sedang menilai isi kepala seseorang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Tamin, penasihat spiritual bagi mereka yang ingin kaya lewat besi tua. Kamu sudah berusaha keras, Budi, tapi kerja keras saja tidak cukup. Dunia ini sudah lama tidak adil. Kalau kamu mau, saya bisa tunjukkan jalannya, kata Pak Tamin pelan, seperti membisikkan racun. Pak Budi menolak secara halus. Tapi sejak malam itu, tidurnya tak tenang. Ia bermimpi dikelilingi tumpukan besi yang berubah menjadi emas, lalu berubah lagi menjadi darah. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup keras. Bu Ratna yang tidur di sebelahnya pelen-pelen membisik, Mas, aku sudah cari tahu, ada tempatnya, kita bisa coba. Sekali saja. Kalau gagal, kita berhenti. Malam berikutnya, mereka datang ke sebuah makam tua di luar kota. Hanya diterangi obor kecil, Pak Tamin berdiri di antara nisan-nisan tua dan mulai membaca mantra yang aneh. Bau kemenyan dan anyir darah ayam memenuhi udara. Bu Ratna menggenggam tangan suaminya kuat-kuat. Kalau kalian setuju, kata Pak Tamin dengan suara dalam, kalian akan mendapat kejayaan lewat usaha rongsok. Tapi setiap kali kalian buka cabang baru, harus ada tumbal. Tumbalnya harus orang yang bekerja untuk kalian. 1 nyawa untuk 1 rezeki. Pak Budi ingin mundur, tapi tatapan Bu Ratna sudah bulat. Ia tahu, malam itu, mereka sudah masuk terlalu dalam. Darah ayam diteteskan ke tanah. Angin berhembus dingin. Suara jeritan samar terdengar dari dalam kegelapan. Perjanjian telah dibuat, dan di antara tumpukan besi tua, mimpi besar mereka mulai bergerak. Tapi harga yang harus dibayar adalah nip. Setahun telah berlalu sejak malam penuh darah dan doa itu di bekas cabang kelima Rongsok Budi Makmur. Medan kembali tenang. Setidaknya di permukaan, tidak ada lagi pemberitaan tentang rongsak-rongsak misterius, tidak ada lagi bangunan yang runtuh atau pekerja hilang. Tapi bagi mereka yang tahu apa yang pernah terjadi, seperti Ujang, ketenangan itu tidak sepenuhnya nyata. Ia kini tinggal di kota kecil di luar Sumatera Utara, membuka bengkel motor sederhana, hidup tenang bersama istrinya. Tapi di dalam kamar kecil rumahnya, tersimpan sebuah map tua berisi dokumentasi tentang pesugihan yang pernah hampir merenggut nyawanya.
Ujang tahu, ia tak bisa membiarkan semuanya hilang begitu saja. Karena setiap tanggal yang sama dengan hilangnya para tumbal, ia masih bermimpi. Mimpi tentang Harun duduk di tumpukan besi tua, tentang Fadli yang melambaikan tangan dengan mata berdarah, tentang Jamal yang berbisik, "Kami tidak menyesal, tapi kami belum benar-benar bebas." Dan Arman selalu muncul terakhir. Dengan senyuman getir dan tatapan sayu, ia hanya mengatakan satu kalimat yang selalu membekas di benak Ujang. "Hati-hati, warisan dosa itu bisa turun, meski darahnya sudah kering." Rumah tua milik Pak Haji Budi masih berdiri, kosong, retak penuh coretan tak terbaca. Warga sekitar tak berani mendekat, bahkan tukang ojek pun enggan melewati gang depan rumah itu saat malam. Kadang ada yang bilang mereka melihat sepasang bayangan lelaki dan perempuan berdiri di balkon lantai 2. Tidak bergerak, hanya menatap langit, seperti menunggu. Kabang kinem dan di antara besi-besi tua yang dibuang di gudang bekas cabang kelima. Ada satu drum berkarat yang selalu basah meski tak pernah hujan. Kadang dari dalamnya terdengar suara, "Tolong aku, tolong aku." Lalu sunyi. Karena pesugihan bukan sekadar perjanjian, tapi warisan neraka yang mengendap di tanah, menunggu jiwa baru yang serakah. Hari-hari setelah hilangnya Pak Haji Budi dan Bu Ratna membuat warga dan pekerja di seluruh cabang Rongsok Budi Makmur dilanda ketakutan yang nyata. Tidak ada yang tahu kemana pasangan itu pergi. Rumah mereka seperti ditelan bumi. Pak Kenena, buah setia seperti sopir pribadi atau pembantu rumah tangga pun mengaku tidak tahu menau. Yang tersisa hanyalah bau anyir, bercak darah di lantai rumah, dan bisikan-bisikan lirih di malam hari dari dalam rumah kosong tersebut. Namun yang paling mencekam bukanlah hilangnya Pak Haji, melainkan apa yang terjadi setelah itu. Cabang kelima Rongsok Budi Makmur, yang sedang dalam pembangunan di pinggiran kota Deli Serdang, runtuh sepenuhnya pada malam Jumat. Bukan karena gempa, bukan pula karena kesalahan konstruksi, tapi karena tiba-tiba tanah di bawahnya amblas, seperti ada sesuatu dari dalam bumi yang menarik bangunan itu ke bawah. Para warga sekitar menyebutnya tanah hisap setan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat ke area tersebut. Bauch, satpam yang ditugaskan berjaga kabur malam-malam dan ditemukan 3 hari kemudian dalam keadaan linglung, berjalan tanpa tujuan di hutan dengan kaki penuh luka seperti habis berlari dari kejaran sesuatu. Di tengah kekacauan itu, Ujang kembali muncul sebagai harapan satu-satunya. Ia sudah mengumpulkan cukup banyak bukti dan kesaksian dari para mantan karyawan, keluarga korban, bahkan warga sekitar. Ia mencatat segala kejadian aneh, tanggal-tanggal kematian, dan mimpi-mimpi mengerikan yang muncul dengan pola serupa. Semua itu ia rangkum dalam satu map tebal yang ia sebut dokumen tumbal, dosa yang ditukar besi tua. Namun Ujang tahu, untuk melawan kekuatan sekuat ini, ia butuh lebih dari sekadar dokumen. Ia pun mencari bantuan pada seorang ustadz sepuh bernama Ustadz Marwan, yang tinggal di pedalaman dekat Tapanuli Selatan. Ustadz Marwan bukan orang sembarangan. Ia dikenal pernah membantu membebaskan desa dari gangguan pesugihan beberapa tahun silam dengan harga yang tidak ringan. Ujang menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Ujang menjelaskan semuanya, mulai dari cabang pertama hingga kelima, korban-korban yang menghilang, dan perjanjian darah yang dilakukan oleh Pak Haji dan Bu Ratna. Ustadz Marwan hanya mengangguk-angguk, lalu berkata, jiwa-jiwa yang dijadikan tumbal tidak akan pergi tenang sebelum yang mengikat mereka dihukum. Tapi kini ikatannya tercerai. Makhluk-makhluk itu berkeliaran tanpa arah. Kalau tidak dihentikan, mereka akan haus. Don't mind siapapun yang dekat dengan tempat bekas tumbalnya. Ujang mengangguk tegas. Saya ingin bantu mereka, Ustadz. Saya tahu ini salah. Saya juga hampir jadi korban. Tapi saya masih hidup. Saya ingin akhiri ini. Ustadz Marwan menatapnya lekat-lekat. Kalau kau siap, maka bersiaplah kehilangan. Beberapa hari kemudian, Ujang dan Ustadz Marwan bersama 4 santri pilihan datang ke area bekas cabang kelima. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar seperti amarah dari langit. Mereka mendirikan tenda kecil di tengah sisa besi karatan yang terendam lumpur dengan membawa kitab tua, air ruqyah, dan dupa dari akar kuning. Ustadz Marwan mulai ritual pemutusan ikatan gaib. Selama doa dipanjatkan, tanah mulai bergetar. Hembusan angin panas menyapu wajah mereka. Aroma besi karat dan daging terbakar menusuk hidung. Para santri mulai gemetar. Salah satunya tiba-tiba kesurupan, mengerang sambil memukul-mukul tanah. Kenapa kau cabut nama kami dari dunia ini? Kami belum balas. Kami belum puas. Tubuhnya melayang sebentar lalu terhempas keras ke tanah. Ujang yang menyaksikan itu langsung membaca doa dengan suara keras, sambil menancapkan besi berbentuk salib tumpul ke tengah tanah. Ustadz Marwan mengguyurkan air doa ke sekeliling,
membentuk lingkaran pelindung. Tiba-tiba, 4 sosok pocong muncul dari dalam genangan air. Wajah-wajah mereka rusak parah. Harun, Fadli, Jamal, dan Arman. Mereka berjalan perlahan, bergetar. Namun mata mereka tak menatap marah lagi melainkan kosong. Ujang menatap mereka sambil menitikkan air mata. "Maafkan aku, maafkan semua yang telah terjadi." Arwah-arwah itu berhenti, dan dari tubuh mereka keluar cahaya samar. Perlahan, mereka memudar. Arman yang terakhir lenyap, dengan wajah yang tampak lega. Namun sebelum cahaya itu hilang sepenuhnya, dari arah hutan, muncul satu sosok jauh lebih besar. Hitam pekat, bertanduk, berjalan pelan, dengan rantai menyeret tubuhnya. Sosok itu tak lain adalah makhluk pesugihan yang selama ini menagih tumbal. Ustaz Marwan menggenggam kitab dengan erat. Inilah pengikatnya. Inilah sang penjaga perjanjian. Makhluk itu mengaum keras hingga tanah berguncang. Suara-suara dari alam lain bergema, dan semua lampu senter padam. Ujang menancapkan salib besi ke tanah terakhir kali, dan bersama Ustaz Marwan, mereka membaca doa penutup. Saat bacaan doa terakhir diucapkan, petir menyambar titik tengah lingkaran tanah. Makhluk itu menjerit, tubuhnya pecah menjadi serpihan asap hitam, melayang ke angkasa dan menghilang dengan jeritan panjang yang seakan menembus tulang. Ketika fajar menyingsing, tanah itu menjadi tenang, air genangan surut, dan aroma busuk lenyap, digantikan bau tanah basah. Ujang terduduk lemas. Ustaz Marwan hanya tersenyum tipis. "Kau sudah menepati bagianmu, tapi ingat, dosa yang diwariskan tetap meninggalkan jejak." Beberapa bulan kemudian, seluruh bisnis Rongsok Budi Makmur dinyatakan bangkrut dan ditutup. Cabang-cabangnya dijual murah atau terbengkalai. Tak ada satupun karyawan yang kembali. Pak Haji Budi dan Bu Ratna tak pernah ditemukan hingga hari ini. Rumah mewah mereka dijual ke tangan pemerintah, namun tidak pernah laku. Konon, tiap malam, dari balik jendela rumah itu, masih terdengar suara tawa lirih dan bisikan serak. "Satu cabang lagi, satu jiwa lagi." Malam-malam di rumah Pak Haji Budi tak lagi tenang. Meski rumahnya megah, penuh perabot mahal dan penjagaan ketat, suasana dingin dan mencekam menguasai setiap sudut. Suara-suara aneh mulai terdengar sejak kepergian Arman. Bukan lagi hanya bisikan atau langkah samar, tapi suara-suara jelas, ratapan, tawa mengerikan, dan jeritan penuh amarah. Setiap pukul 2 dini hari, lampu-lampu di rumah berkedip sendiri. Lemari-lemari terbuka, dan televisi menyala menampilkan gambar tak beraturan. Kadang-kadang muncul wajah Harun sekilas di layar, lalu menghilang dalam sekejap. Bu Ratna mulai kehilangan kesadarannya. Ia mengurung diri di kamar, menempelkan kertas, doa di tembok dan menggantung bawang putih di jendela. Tapi semua itu tak berfungsi. "Satu lagi mas," gumamnya dengan mata kosong. "Kalau enggak, kita yang digorok." Pak Haji Budi juga berubah. Ia tak lagi datang ke kantor. Duduk di ruang tamu sambil memegang tasbih. Matanya melotot ke satu titik di dinding. Di dinding itu, setiap malam muncul bercak darah, membentuk huruf-huruf yang tak bisa dimengerti. Kadang membentuk nama-nama, Harun, Fadli, Jamal, Arman. Sementara itu, kabar tentang hilangnya Arman mengguncang para pekerja. 1, 2, dan 3, para karyawan melakukan protes diam-diam. Banyak yang mendadak menghilang dari jadwal kerja. Banyak juga yang memutuskan resign tanpa alasan jelas. Gudang-gudang mulai sepi. Truk-truk pemasok mulai membatalkan kerjasama. Bisnis yang dulu meroket, kini mulai goyah. Namun bukan hanya itu. Teror mulai menyerang di luar batas gedung. Warga di sekitar gudang cabang kedua mengaku melihat sosok hitam besar berjalan di atap malam hari. Di cabang ketiga, penjaga malam ditemukan pingsan dengan tubuh membeku dan bibir membiru, seperti dicekik sesuatu dari dalam mimpinya Don di Kabang. Keempat, drum besi tua tiba-tiba mengeluarkan darah. Ujang, satu-satunya orang yang tahu rahasia kelam bisnis Rongsok ini, mulai memberanikan diri kembali ke Medan. Ia sudah kabur berbulan-bulan, tapi mimpi buruk terus mengikutinya. Ia merasa bertanggung jawab. "Aku harus menghentikan ini," katanya sambil melintasi rel kereta menuju cabang pertama. Ujang mengumpulkan keberanian dan mulai menghubungi mantan karyawan, keluarga korban, bahkan seorang wartawan lokal. Ia mulai mengumpulkan bukti dan menuliskan dokumentasi rahasia pesugihan Rongsok Budi Makmur. Tapi ketika ia hendak bertemu dengan wartawan di sebuah warung kopi malam itu, wartawan tersebut tewas tertabrak truk secara misterius hanya beberapa menit sebelum pertemuan. Dan Ujang, ia hampir tertabrak juga jika saja tidak menunduk mengambil ponselnya yang jatuh di trotoar. Ia tahu, arwah tumbal itu kini bukan hanya menuntut balas pada Pak Haji, tapi juga siapa saja yang mencoba membuka kedok mereka. Sementara itu, di rumah Pak Haji,
Peristiwa yang lebih mengerikan terjadi pukul 3 dini hari. Bu Ratna mendadak bangun dan berjalan sendiri ke belakang rumah. Kamera CCTV rumah menangkap gambarnya. Ia berjalan pelan sambil menyanyikan lagu anak-anak dengan suara lirih. Di tangannya, ia menggenggam pisau dapur. Ia berhenti di bawah pohon mangga tua, lalu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba seluruh lampu rumah padam. Pak Haji yang terbangun segera berlari keluar. Ia menemukan istrinya berdiri kaku, menatap langit dengan mata terbuka lebar, sementara pisau di tangannya berdarah. "Ratna, apa yang kamu lakukan?" Tapi Bu Ratna hanya berkata satu kalimat. Mereka bangkit dan mereka mau semuanya. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul 4 sosok pocong tinggi, hitam, dan wajahnya menghitam dengan darah menetes dari mata. Mereka tak melompat seperti pocong biasa, tapi berjalan perlahan dengan rantai di kaki. Pak Haji Budi mundur. Kakinya goyah, tangan Bu Ratna terangkat sendiri, seperti dikendalikan oleh sesuatu, dan pisau itu mengarah pada suaminya. Namun saat akan menusuk, Bu Ratna justru terpental sendiri ke tanah, dan tubuhnya kejang hebat seperti kesurupan. Dari mulutnya keluar suara berat, "Gagal menepati janji. Kini kalian gantian." Neraka menunggu. Keesokan harinya, rumah Pak Haji disambangi polisi karena laporan dari warga yang mendengar teriakan dan suara kaca pecah. Namun saat masuk, mereka hanya menemukan rumah kosong dengan bau busuk menusuk. Tak ada Pak Haji, tak ada Bu Ratna, hanya lemari-lemari terbuka dan kertas-kertas doa berserakan di ruang tengah. Tertulis besar dengan darah di dinding, "Semua akan kami ambil." Hari itu juga cabang kelima yang sedang dibangun runtuh sendiri tanpa sebab. 3 pekerja luka-luka, dan dari reruntuhan terdengar suara aneh seperti jeritan dan tawa yang tak berasal dari manusia. Warga menyebutnya kutukan besi berdarah. Ujang mendengar kabar itu. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia tak segera menyelesaikan apa yang ia mulai, maka semua orang yang tersisa bisa ikut menjadi korban. Karena kini para tumbal telah bangkit dan mereka haus. Pagi di kota Medan tampak cerah. Tapi rumah Pak Haji Budi terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena bisikan-bisikan gaib yang tak berhenti sejak malam terakhir. Setiap sudut rumah seperti menyimpan mata-mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Bayangan-bayangan gelap berjalan cepat di lorong rumah, menimbulkan suara langkah pelan tapi menusuk sanubari. Bu Ratna bahkan sudah 3 hari tak keluar kamar. Bibirnya membiru, matanya sembab, dan ia sering bicara sendiri. "Dia di pojok itu, Mas. Dia berdiri terus dari tadi malam." Mukanya bolong. Pak Haji hanya bisa diam. Ia tahu waktunya hampir habis. Tumbal ketiga belum diberikan dan makhluk-makhluk itu mulai menuntut dengan cara yang lebih buas. Hari itu, Pak Haji memanggil Arman ke rumah. Arman kepala cabang pertama masih setia, masih hormat, dan masih tidak tahu bahwa hidupnya sedang digantung di ujung tali takdir. "Ada apa, Pak?" tanya Arman. Duduk sopan di sofa ruang tamu yang dingin dan berbau dupa. Pak Haji terdiam. Matanya menatap Arman dengan tatapan yang rumit. Ia ingin mengatakan semuanya. Ingin mengaku bahwa bisnis ini dibangun di atas darah dan perjanjian iblis. Tapi lidahnya keluh. Jantungnya berdebar. "Gimana perkembangan cabang 1, Man?" tanya. Berusaha netral, Arman tersenyum kecil. "Lancar, Pak. Cuma anak-anak mulai makin takut. Banyak yang bilang sering lihat penampakan. Saya juga akhir-akhir ini mimpi aneh, Pak." Pak Haji menelan ludah. "Mimpi apa?" "Saya lihat Harun, Pak. Dia duduk di tumpukan besi. Wajahnya pucat, matanya berdarah. Dia bilang cabang 1 belum bersih, kepala harus dibayar." Arman tertawa canggung. "Mungkin saya kecapekan." "Ya." Pak Haji tak membalas, tapi keringatnya mengucur. Ia tahu mimpi itu bukan halusinasi. Arman sudah ditandai. Ia sudah menjadi calon tumbal, entah suka atau tidak. Malam itu, Pak Haji dan Bu Ratna kembali menemui Mbah Gandu untuk mempersiapkan ritual tumbal ketiga. "Aku tidak ingin ini berlanjut," kata Pak Haji dengan suara lelah. "Kalau harus berhenti, ya berhenti. Aku rela jual semua. Yang penting, jangan ambil Arman." Mbah Gandu menggeleng pelan. "Perjanjian itu seperti besi yang sudah dilas, Haji. Tidak bisa dicopot begitu saja. Kalau kamu tak beri tumbal, kamu sendiri yang akan diambil." Bu Ratna menimpali dengan suara parau. "Kalau bukan Arman, siapa?" Tak ada jawaban. Akhirnya, dengan gemetar, Pak Haji menyerahkan potongan kuku Arman yang diam-diam ia ambil saat tadi bersalaman. Mbah Gandu mengambilnya dan meneteskan darah ayam hitam ke dalam mangkuk kecil. Ritual dimulai. Malam itu, langit tampak merah darah. Angin bertiup panas seperti dari neraka. Di makam tua yang jadi tempat pesugihan itu,
Suara-suara aneh terdengar dari tanah. Jeritan, tangisan, dan tawa cekikikan makhluk tak kasat mata ketika darah diteteskan ke kain. Kafan dan nama Arman diucapkan 3 kali. Bumi bergetar halus. Sosok hitam tinggi muncul dari balik pohon. Kini ia tak lagi sekadar bayangan. Wajahnya pecah, matanya kosong, dan tubuhnya menggembung oleh bisul berisi darah. Ia menerima tumbal. Namun, yang tak mereka sangka, malam itu Arman juga bermimpi dalam mimpinya. Ia berdiri di ruang kantor Pak Haji. Di mejanya ada berkas-berkas aneh, catatan nama-nama karyawan yang hilang, termasuk Harun, Fadli, dan Jamal. Ia membuka laci dan menemukan buku hitam lusuh dengan simbol-simbol mistis. Begitu ia membuka halaman pertama, darah segar muncrat dari dalam buku, dan di belakangnya terdengar suara berat, "Kamu berikutnya." Arman terbangun dengan napas memburu. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia sadar ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Arman diam-diam menyelidiki. Ia mendatangi istri Yusuf yang gantung diri. Ia juga menemui teman Harun di kampung asalnya. Semua informasi mengarah pada satu kesimpulan: setiap kali cabang baru dibuka, selalu ada yang hilang atau meninggal. Arman mulai curiga. Ia mulai percaya bahwa ada yang disembunyikan oleh Pak Haji Budi. 3 hari setelah ritual, Arman memutuskan datang ke rumah Pak Haji untuk konfrontasi. "Pak, saya tahu ini berat, tapi saya harus jujur. Saya mimpi buruk terus." Suara orang jerit-jerit. Wajah-wajah teman saya muncul. "Saya rasa saya ditargetkan sesuatu." Pak Haji berusaha tenang, tapi wajahnya pucat. "Apa maksudmu, Man?" "Pak, tolong jawab jujur. Apa benar bisnis ini dibangun lewat jalan hitam? Saya temukan ini di kantor pusat." Arman meletakkan sebuah fotokopi halaman dari buku hitam yang ia curi diam-diam. Di sana tertulis jelas tumbal 1 jiwa untuk 1 cabang. Siapa yang menolak akan dibakar dalam darah sendiri. Pak Haji terdiam, jantungnya berdentum keras. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. "Maafkan aku, Man. Aku cuma ingin kita semua sukses. Aku tak tahu akan sejauh ini." Arman mundur perlahan, wajahnya terpukul. Jadi semua ini benar. Namun sebelum Arman bisa melangkah keluar, lampu rumah tiba-tiba mati. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Angin berhembus kencang dari jendela. Gordon menari liar. Dan di tengah ruangan muncul sosok hitam itu, lebih besar, lebih buas, dengan wajah campuran Harun, Fadli, dan Jamal. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Arman. Pak Haji berteriak, "Tidak, bukan dia. Aku yang salah." Tapi makhluk itu tak peduli. Lampu menyala kembali. Tapi Arman sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kain bekas kerja Arman yang tergeletak di lantai berdarah, robek dan berbau amis. Besoknya, nama Arman masuk berita. Hilang tanpa jejak. Polisi mencari, keluarga histeris. Tapi Pak Haji tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di pojok rumah. Tubuhnya lemas, pikirannya kosong. Dan di luar sana, cabang kelima sedang dalam pembangunan. Cabang keempat Rongsok Budi Makmur mulai beroperasi meski suasana di seluruh perusahaan sudah tidak lagi sehangat dulu. Para pekerja masih datang, tapi mereka seperti beang-beang manusia bekerja dalam diam, bicara seadanya, dan selalu waspada. Tak satu pun berani lembur sendirian, tak satu pun mau berjaga malam. Ketakutan telah menjelma menjadi rutinitas. Sementara itu, Pak Haji Budi dan Bu Ratna yang dulu begitu percaya diri kini hidup dalam paranoia. Rumah mereka yang megah di kawasan elit kini selalu tertutup rapat. Gorden-gorden ditarik sepanjang hari, pintu-pintu dikunci double, dan setiap sudut rumah dipasangi cermin kecil serta dupa yang selalu menyala. Namun semua itu tidak membuat suasana menjadi aman. Justru sebaliknya, malam pertama setelah cabang keempat dibuka, teror datang dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar mimpi buruk atau suara aneh. Kali ini, sosok itu muncul nyata. Di gudang belakang cabang keempat, seorang pekerja shift malam bernama Togar sedang mengatur tumpukan drum bekas oli. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari pintu belakang, yang padahal tadi ia tutup rapat. Togar menoleh, lalu memeriksa pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi saat ia membalikan badan, seseorang berdiri di hadapannya. Sosok tinggi, berbadan besar, hitam, legam, dengan wajah yang tertutup kain kotor. Bau bangkai dan karat memenuhi udara. Sosok itu tak bicara, hanya mengangkat tangan dan dari ujung jarinya menetes darah pekat ke lantai. Togar menjerit sekeras-kerasnya. Esok pagi, para pekerja menemukan Togar tergeletak di gudang dengan tubuh gemetar hebat. Ia masih hidup, tapi tak bisa bicara. Matanya melotot kosong dan bibirnya terus bergetar seperti sedang menggumamkan doa. "Dia di sini malam tadi," bisiknya lirih.
nyaris tak terdengar. Berita tentang kejadian itu sampai ke telinga Pak Haji Budi. Ia lagi bisa menutupi semuanya, tapi alih-alih panik, ia malah mendatangi tempat kejadian, didampingi oleh 2 sopirnya dan kepala gudang. Pak Haji masuk ke area yang menurut para pekerja berhantu. Ia membawa botol air doa dan kain putih pemberian Pak Tamin bertahun lalu yang kini sudah hilang entah kemana. Tapi saat ia masuk ke gudang, tiba-tiba lampu padam. Mesin genset tak menyala. Pintu belakang tertutup sendiri dengan bunyi keras. Dan saat mereka mencoba menyalakan senter, semua layar ponsel mendadak retak seperti kaca pecah. Salah satu sopir melihat sosok besar berdiri di rak logam atas. Matanya merah membara seperti bara api. Pak Haji Budi langsung membaca doa keras-keras. Tapi suaranya menggema aneh, seperti dilipat dan ditertawakan oleh udara sekitar. Mereka lari keluar gudang. Dan malam itu, Rongsok Budi Makmur cabang 4 ditutup sementara. Bu Ratna semakin tak tenang. Setiap malam ia merasa ada yang duduk di ranjangnya. Ia bangun dengan leher penuh lebam, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Dupa di rumah selalu padam saat lewat tengah malam, dan di cermin kamar mandi muncul tulisan kabur. Giliranmu sudah dekat. Puncaknya adalah ketika anak tetangga mereka melihat Bu Ratna berjalan di taman rumah pada jam 2 dini hari dalam keadaan tidur, dengan mata tertutup dan tangan terentang, seperti sedang dirasuki. Saat dibangunkan oleh suaminya, Bu Ratna hanya berkata, dia mau tumbal lagi. Kalau tidak, kita yang akan digorok. Tak kuat menahan tekanan, Pak Haji Budi menghubungi kembali seorang dukun tua dari daerah Padang Lawas, bukan Pak Tamin karena pria itu entah kemana. Dukun baru ini dikenal dengan nama Mbah Gandu, lelaki buta yang katanya bisa melihat dunia arwah dengan mata batinnya. Mbah Gandu datang ke rumah Pak Haji dengan membawa 2 kendi, seikat sirih, dan seekor ayam cemani hidup-hidup. Ayedu Dokti, ruang tamu, menghirup udara dalam-dalam, lalu tertawa pelan. Kalian sudah terlalu dalam. Bahkan kalau kalian mau lari, mereka tetap akan menagih. Pak Haji menunduk. Saya sanggup bayar berapapun, Mbah. Asal keluarga saya selamat, katanya. Lirih. Mbah Gandu tersenyum tipis. Bukan soal uang, Haji. Ini soal tumbal. Perjanjian kalian bersifat berantai. Setiap cabang yang dibuka, 1 jiwa harus dikorbankan. Kalau tidak, nyawa kalian yang jadi gantinya. Dan sekarang, karena 1 tumbal belum diberikan, makhluk itu marah. Tumbal siapa yang harus dikorbankan? Tanya Bu Ratna. Mbah Gandu tak menjawab langsung. Ia hanya menyodorkan kertas putih. Di atasnya tertulis 1 nama, Arman. Pak Haji terhenyak. Arman, kepala cabang pertama, adalah orang kepercayaannya. Orang yang paling setia sejak awal ia membuka usaha. Tidak, dia sudah seperti adik saya sendiri, teriak Pak Haji. Mbah Gandu hanya tertawa. Itu sebabnya namanya muncul, karena pengorbanan yang besar akan membawa imbalan yang lebih besar. Malam itu, Pak Haji tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mondir di ruang tengah. Pikirannya kacau. Tapi saat ia masuk ke kamar mandi, ia mendapati cermin di sana pecah tanpa sebab. Di balik pecahan itu, sebuah wajah muncul, wajah Harun, Fadli, dan Jamal menyatu menjadi satu, penuh luka dan darah, sambil berbisik, kalau bukan dia, kamu di luar. Hujan turun dengan deras. Guntur menggelegar seperti jeritan arwah. Dan di cabang keempat, para pekerja menolak masuk ke gudang belakang, karena dari balik tumpukan drum dan lembaran besi tua, sosok hitam kini tak lagi diam. Ia berjalan, aim, dan ia haus akan tumbal. Langit kota Medan mulai sering mendung. Hujan deras turun tanpa oba-oba, membuat genangan di depan gudang-gudang Rongsok Budi Makmur. Tapi bukan hanya cuaca yang murung, wajah-wajah para pekerja pun terlihat muram, gelisah, dan penuh rasa takut. Aroma kesuksesan yang dulu menguar dari bisnis Pak Haji Budi kini terganti dengan desas-desis menyeramkan yang beredar di antara para karyawan. Aku dengar Yusuf diganggu sebelum gantung diri, bisik salah satu pekerja cabang kedua saat mereka istirahat di belakang gudang. Iya, katanya sering lihat pocong di ruang alat, yang jalannya nempel tembok kayak cicak, sahut yang lain dengan suara tertahan. Isu demi isu menyebar liar. Karyawan yang dulu bangga bisa kerja di perusahaan rongsok besar kini mulai merasa seperti sedang berada dalam jebakan gaib. Teror bukan lagi cerita usil. Teror kini menjadi kenyataan. Di tengah kekacauan kecil ini, muncullah seorang tokoh baru dalam cerita, Ujang, kepala gudang cabang ketiga yang baru direkrut Pak Haji Budi. Ujang berbeda dari kepala gudang lainnya. Ia kritis, tidak gampang percaya, dan diam-diam mencatat setiap kejadian ganjil sejak hari pertama bekerja. Cabang ketiga, yang baru beroperasi 2 minggu,
sudah menunjukkan gejala aneh. Alat-alat berat tiba-tiba rusak tanpa sebab. CCTV di gudang mati saat malam. Dan yang paling mencengangkan, seorang pekerja magang bernama Jamal menghilang setelah shift malam tanpa meninggalkan jejak. Ujang tak tinggal diam. Ia mencari rekaman CCTV tapi semua file malam itu kosong. Hard disk seperti terhapus. Ia tanya ke penjaga malam, tapi yang bersangkutan malah mengundurkan diri 3 hari kemudian. Aku nggak tahan, Pak. Aku nggak sanggup kerja di tempat ini. Ada yang ngawasin kami tiap malam, katanya dengan suara bergetar. Mulailah Ujang menyelidiki sendiri. Ia menelusuri kejadian-kejadian di cabang pertama dan kedua. Ia berbicara secara diam-diam dengan mantan karyawan. Dari informasi yang ia kumpulkan, polanya mengerikan. Setiap cabang baru dibuka, selalu ada satu karyawan yang menghilang atau meninggal secara tragis. Harun di cabang pertama, Fadli di cabang kedua, Jamal sekarang, gumam Ujang. Apa ini kebetulan? Kecurigaan Ujang mengarah pada pemilik perusahaan itu sendiri, Pak C. Haji Budi. Sementara itu, Pak Haji Budi dan Bu Ratna semakin larut dalam kehidupan mewah mereka. Rumah mereka kini dipenuhi barang-barang mahal. Tiap pagi, sopir pribadi menjemput mereka dengan Alphard hitam menuju kantor pusat. Tapi kedamaian mereka perlahan terkikis. Pak Haji Budi mulai sering melihat bayangan berdiri di jendela kamarnya. Sosok tinggi, pucat dan hampa. Dan saat ia berbalik, sosok itu lenyap meninggalkan cermin retak dan bau amis seperti karat bercampur darah. Ratna bahkan mengalami kerasukan saat menghadiri arisan keluarga. Ia tiba-tiba menjerit, lalu tertawa terbahak-bahak dan menyebut nama-nama tumbal dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Keluarga yang hadir ketakutan. Setelah sadar, Bu Ratna mengaku tidak ingat apa-apa. Mereka mencoba menemui Pak Tamin lagi. Namun rumah Pak Tamin kini kosong, ditinggalkan. Dindingnya penuh coretan seperti cakaran binatang. Di lantai, ada darah kering membentuk lingkaran tak sempurna. Di tengahnya, sebuah kertas terbakar separuh dengan tulisan samar, perjanjian tak bisa diputus. Kecuali kau bayar dengan kepalamu sendiri. Kembali ke Ujang. Ia kini tak bisa tidur. Ia mulai bermimpi berdiri di antara besi-besi tua yang memanggel-manggel namanya. Kadang ia melihat Harun dan Fadli melambai dari kejauhan. Tapi yang paling sering muncul adalah Jamal dengan wajah menghitam, mata melotot, dan lidah menjulur panjang sambil berbisik, "Tolong aku, bongkar semuanya." Ujang akhirnya nekat. Ia menyusup ke kantor pusat pada malam hari. Ia membuka berkas-berkas lama, mengecek nama-nama pekerja yang hilang, dan yang membuat darahnya membeku di lemari arsip pribadi Bu Ratna. Ia menemukan sebuah kitab tua berwarna hitam berisi catatan tumbal, nama, tanggal hilang, dan cabang lokasi. Harun, cabang 1, hilang Fadli, cabang 2, hilang Jamal. Cabang 3, hilang. Tapi yang paling menyeramkan, di halaman terakhir ada daftar kosong yang sudah dipersiapkan. Cabang 4, cabang 5, cabang 6. Seakan daftar itu belum selesai. Mereka akan terus mencari korban. Ujang sadar, ini lebih besar dari dugaan awal. Ini bukan kecelakaan berantai atau kesialan. Ini sistem pesugihan, sebuah jaringan usaha yang tumbuh di atas darah manusia. Ia ingin melapor ke polisi, tapi hatinya goyah. Apa mungkin aparat percaya pada cerita tentang tumbal, hantu, dan ritual gaib? Namun ia tahu satu hal, jika ia diam, maka ia sendiri bisa menjadi korban berikutnya malam itu. Ia mengemasi barang-barangnya dan kabur dari Medan. Tapi sebelum ia naik bus, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa naman di tanah. Di belakangnya, ada jejak telapak kaki basah darah. Padahal malam itu tak hujan. Ujang pergi, tapi tak benar-benar selamat. Karena di malam yang sama, Pak Haji Budi duduk di teras rumahnya sambil merokok. Dari balik kegelapan halaman rumah, terdengar suara samar. "Satu cabang lagi, satu tumbal lagi, atau kalian yang kami ambil?" Pak Haji tak bergerak. Rokok di jarinya jatuh sendiri. Ia tahu waktunya hampir habis. Dan di kejauhan, pembangunan cabang keempat Rongsok Budi Makmur baru saja dimulai. Langit kota Medan mulai sering mendung. Udara panas dan gerah, tapi ada hawa aneh yang mengambang. Seperti kabut tipis yang membawa aroma kemenyan dan besi terbakar. Tak ada yang menyadari, tapi sejak Fadli menghilang dan cabang kedua dibuka, suasana di lingkungan kerja Rongsok Budi Makmur berubah drastis. Para karyawan tidak lagi bekerja dengan santai. Mereka kini lebih banyak diam, lebih sering melirik ke belakang, dan tak sedikit yang membawa jimat atau mengalungi tasbih kemana-mana. Bukan karena perintah atasan, tapi karena ketakutan yang mereka sendiri tidak bisa jelaskan dengan logika. Di cabang kedua, malam-malam jadi lebih berat.
seorang karyawan bernama Sabar. Laki-laki paruh baya yang dikenal santai dan suka bercanda. Suatu malam didapati berteriak histeris dari dalam gudang. Dia di sana. Dia berdiri di atas tumpukan besi. Teriaknya sambil menunjuk ke arah gelap. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Saat beberapa orang berlari menolong, tak ada siapapun di sana. Tapi Sabar tidak berhenti gemetar. Ia duduk memeluk lutut, bibirnya komet-kamit seperti orang kesurupan. Aku lihat dia, wajahnya leleh darah netes dari matanya. Tangannya melambai padaku. Gumam Sabar. Suaranya parau. Setelah kejadian itu, ia tak pernah kembali kerja. Kata istrinya, Sabar tak mau bicara dengan siapapun. Ia duduk di pojok kamar setiap hari, menggambar sosok hitam bertanduk di tembok dengan arang. Sementara itu, di cabang pertama, kejadian lain muncul. Malam-malam di mana hanya 2 atau 3 orang lembur, sering terdengar suara barang jatuh padahal tidak ada angin. Terkadang, drum kosong tiba-tiba berpindah tempat. Seorang pekerja bahkan bersumpah melihat sosok menyerupai Harun berjalan di antara rak logam sambil menyeret kakinya. Tapi yang paling menegangkan datang dari Pak Arman, kepala cabang pertama yang cukup loyal kepada Pak Haji Budi. Ia mendekati Pak Haji diam-diam. Maaf Pak Haji, saya tahu ini mungkin cuma perasaan. Tapi anak-anak di sini pada takut. Sudah 2 orang minta resign. Mereka bilang, tempat ini nggak bersih, ucapnya pelan. Pak Haji Budi diam. Ia tak ingin menunjukkan bahwa dirinya sendiri juga sudah mulai dihantui ketakutan. Tapi setiap kali, ia ingin menarik diri. Bayangan akan harta dan pengaruh yang ia nikmati sekarang menamparnya kembali. Sudah Man, jawabnya singkat. Suruh mereka fokus kerja. Kalau ada yang takut setan, ya suruh rajin salat. Pak Arman mengangguk. Tapi, dalam hati, ia tahu sesuatu memang sedang tidak beres. Di rumah mewah barunya, Bu Ratna juga mulai gelisah. Ia sering melihat bayangan melintas di lorong rumah, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu-lampu mati mendadak saat malam tiba. Beberapa kali, suara-suara tangisan kecil terdengar dari dapur. Suatu malam, saat sedang merapikan lemari, ia menemukan kain bekas ritual yang dulu digunakan untuk tumbal Harun. Anehnya, kain itu basah, seolah baru dicelupkan ke air, dan baunya menyengat seperti darah basi. Namun, alih-alih takut, Bu Ratna malah menatap kain itu dan berbisik lirih. Kalian ini cuma roh, kami yang masih hidup. Jadi kalian ikut aturan kami. Mimpi buruk tak pernah berhenti menghantui Pak Haji Budi. Di dalam tidurnya, ia kini melihat Harun dan Fadli berdiri berdampingan. Tapi kini, ada sosok ketiga. Seseorang yang wajahnya belum ia kenal, namun tubuhnya dipenuhi luka bakar dan mulutnya sobek lebar. Siapa dia? Tanya Pak Haji dalam mimpi itu. Dan tiba-tiba ketiganya menunjuk ke arahnya. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Pak Haji terbangun dengan nafas memburu. Keringat membasahi bantal dan dadanya seperti diremas. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia merasa semacam peringatan. Beberapa hari kemudian, di cabang kedua, suara bentakan keras terdengar dari gudang belakang. Seorang karyawan muda bernama Yusuf, yang baru sebulan bekerja, tiba-tiba berteriak-teriak sambil menendangi drum besi. Aku nggak mau kerja di sini lagi. Tempat ini laknat, teriaknya. Saat ditenangkan, Yusuf menangis. Ia bercerita bahwa semalam ia bermimpi didatangi Fadli, yang duduk di ujung ranjang sambil menatapnya. Dia bilang, kamu berikutnya. Kamu yang dipilih. Yusuf akhirnya mengundurkan diri keesokan harinya. Tapi 1 minggu kemudian, ia ditemukan gantung diri di rumahnya. Kabar itu menyebar cepat, tapi Pak Haji Budi mencoba meredam gosip. Ia memberikan kompensasi kepada keluarga Yusuf dan menyumbang ke masjid. Tapi nama baiknya mulai dipertanyakan oleh sebagian warga. Ada yang bilang usahanya tumbuh karena pesugihan. Ada yang menyebut rumah Pak Haji Budi penuh jimat dan perjanjian. Bahkan seorang ustaz pernah secara tidak langsung menyindir dalam ceramah. Jumat tentang rezeki dari darah manusia. Tapi semua itu tak menghentikan langkah Pak Haji Budi. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia sudah terlalu dalam masuk ke kubangan dosa. Dan satu hal yang kini mulai ia sadari, ia tidak bisa berhenti. Karena perjanjian itu bukan lagi sekadar kontrak, tapi telah menjadi rantai. Sekali satu cabang dibuka, satu nyawa harus menghilang. Kalau tidak, arwah-arwah tumbal itu akan menuntut balas. Dan kini, mereka mulai berani menunjukkan wajah mereka. Bukan hanya dalam mimpi, tapi di dunia nyata. Waktu berlalu dengan cepat seperti lembaran koran bekas yang ditiup angin di antara tumpukan rongsok. Hanya dalam 3 bulan, rongsok Budi Makmur menjadi buah bibir di kalangan pengepul dan pengusaha logam di Medan.
Cabang pertama yang baru berdiri kini menghasilkan omset puluhan juta tiap minggu. Truk-truk kontainer datang silih berganti. Barang datang, Wang Meng, nama Pak Budi mulai naik ke permukaan. Tak hanya dikenal sebagai tukang rongsok, kini ia mulai dipanggil orang-orang sebagai Pak Haji Budi. Meski haji yang ia tempuh bukanlah ke tanah suci, tapi lewat jalan hitam yang tak banyak orang tahu. Setiap pagi, Pak Haji Budi mengenakan kemeja rapi, celana bahan mahal, dan jam tangan berlapis emas. Di balik senyumnya yang hangat dan ucapan religiusnya, tersembunyi hati yang mulai mengeras seperti besi tua yang menghitam karena karat dosa. Bu Ratna pun berubah. Ia bukan lagi istri tukang rongsok yang mengeluh tiap malam. Kini ia seperti nyonya besar yang mengatur rumah, karyawan, bahkan pembukuan cabang. Kalung emas menggantung di lehernya, dan jemarinya dipenuhi cincin-cincin batu akik mahal. Tapi seperti perjanjian awal mereka, kemajuan yang besar harus dibayar mahal. Dan waktunya tiba, cabang kedua akan dibuka. Tanah di kawasan Amplas sudah dibeli. Lokasinya strategis, dekat rel kereta dan gudang tua. Prospeknya menjanjikan. Pak Haji Budi langsung merekrut 8 orang pekerja, sebagian dari kampung terdekat. Namun, sebelum peresmian, ritual kembali dilakukan. Dan seperti sebelumnya, tumbal harus disiapkan. Aku sudah pilih orangnya, kata Bu Ratna suatu malam sambil mengaduk kopi hitam. Namanya Fadli, karyawan lama di cabang pertama. Dia suka curi-curi barang kecil dari tumpukan. Pak Haji Budi mengernyit. Kita yakin dia maling, entah maling beneran atau enggak, yang penting dia cocok untuk dijadikan alasan kalau nanti menghilang, jawab Bu Ratna datar. Lagi pula, kamu lihat sendiri, hasil dari Harun luar biasa. Masa kamu masih ragu? Pak Haji Budi menghela napas. Nurani dalam dirinya seperti bisikan lemah yang tenggelam di tengah suara uang dan kesuksesan. Ia tahu yang mereka lakukan bukan lagi soal memilih korban, tapi sudah seperti kebiasaan. Setiap perkembangan bisnis, satu nyawa melayang. Malam itu, mereka kembali ke makam tua. Kali ini, angin lebih dingin, langit lebih kelam. Pak Tamin sudah menunggu di bawah pohon randu besar, membawa kendi berisi darah ayam dan sehelai kain kafan kotor. Siapa yang dipanggil malam ini? Tanya Pak Tamin, sambil membentuk lingkaran garam dan abu di tanah. Fadli, jawab Bu Ratna cepat. Karyawan kami yang suka mencuri. Pak Tamin menyeringai. Lebih baik tumbal yang berdosa. Mereka lebih mudah diikat. Prosesi dimulai, ayam hitam kembali disembelih. Darah diteteskan ke baju kerja Fadli yang diam-diam dicuri. Dawa-dawa kembali dilantunkan. Dan seperti sebelumnya, sosok tinggi besar berbalut kain putih muncul dari kegelapan. Kali ini, ia membawa rantai karat di tangannya dan menyeretnya ke tanah. Pak Haji Budi gemetar, tapi tak bersuara. Esok harinya, kabar hilangnya Fadli langsung menyebar. Karyawan cabang pertama panik. Fadli terakhir terlihat malam sebelumnya saat lembur sendirian. CCTV rusak dan tak ada satupun saksi. Barang-barangnya masih ada di dalam ruang istirahat. Polisi dipanggil, tapi tak ada petunjuk. Pak Haji Budi pura-pura prihatin, bahkan menyumbang uang untuk keluarga Fadli. Kasihan, mungkin diculik. Kita doakan saja, katanya di depan karyawan dengan wajah berkabung yang meyakinkan. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia tahu Fadli tak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, cabang kedua resmi dibuka. Dan seperti sulap, pembeli logam datang tak henti-henti. Bahkan ada kontrak dengan pabrik dari luar kota yang siap membeli besi tua dalam jumlah tontonan. Semua orang kagum pada kerja keras Pak Haji Budi. Mereka tak tahu bahwa di balik tumpukan, logam itu ada darah, jeritan, dan arwah yang bergentayangan. Namun sesuatu mulai terasa berbeda. Suatu malam, seorang karyawan di cabang kedua melihat bayangan hitam tinggi berdiri di sudut gudang. Sosok itu hanya diam, menghadap dinding, tapi badannya gemetar pelan seperti sedang menangis. Shot didikoti, bayangan itu menghilang. Esoknya, si karyawan mengalami demam tinggi dan mengigau menyebut nama Fadli. Berkali-kali beberapa kejadian aneh lainnya terjadi. Besi yang sudah ditimbang tiba-tiba berubah jadi abu. Suara orang mengerang dari dalam drum kosong. Air keran di kamar mandi keluar berwarna merah pekat. Pak Haji Budi mulai gelisah, tapi Bu Ratna selalu punya jawaban. Itu hanya efek biasa. Tumbal yang belum tenang. Kita harus terus jaga keseimbangan. Jangan ragu. Kita ini sudah jalan jauh, Mas. Dan jalan mereka memang sudah jauh. Terlalu jauh untuk kembali. Pak Haji Budi hanya bisa mengangguk. Tapi malam-malamnya kembali dipenuhi mimpi buruk. Kali ini, ia melihat Harun dan Fadli berdiri di antara tumpukan besi, dengan wajah meleleh seperti lilin yang dibakar. Mereka menatapnya, tanpa berkata apa-apa, tapi matanya seolah berkata,
kami belum selesai, dan mereka memang belum, karena cabang ketiga sudah dalam perencanaan. Dan perjanjian gelap itu tak akan berhenti. Setelah malam di makam tua itu, hidup Pak Budi dan Bu Ratna tak pernah sama lagi. Awalnya, segalanya terasa tenang, tak ada angin aneh, tak ada mimpi buruk. Tapi hanya 2 hari setelah mereka kembali dari ritual bersama Pak Tamin, sesuatu mulai terjadi. Lapak rongsok mereka yang selama ini sepi, mendadak ramai. Para pemulung berdatangan, seperti tahu-tahu ingin menjual barang logam ke tempat Pak Budi. Dan yang aneh, mereka membawa besi tua dalam jumlah besar, bahkan beberapa potongan logam langka yang biasanya hanya bisa didapat dari pabrik. Pak Budi terdiam memandang tumpukan yang semakin tinggi. Hari demi hari, uang mulai masuk lebih banyak. Bahkan Bu Ratna, yang biasanya suka meri-mera kalau hasil harian cuma cukup buat beli beras dan bensin, kini tersenyum lebar saat menghitung uang dalam kotak kayu. "Mas, kamu lihat sendiri kan?" katanya sambil mengelus uang 100 ribuan yang dilipat rapi. Ini baru permulaan. Pak Budi tidak menjawab. Ia mulai merasakan bahwa ritual itu bukan sekadar omong kosong. Seminggu kemudian, seorang pemilik lahan kosong datang menawarkan tempat sewa di ujung kota. Harganya murah dan strategis di tepi jalan besar yang sering dilalui truk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi mengambilnya. Ia membuka cabang pertamanya. 5 karyawan direkrut. Semuanya pemuda pengangguran yang butuh pekerjaan. Salah satunya bernama Harun, lelaki polos berusia 20-an yang baru saja pulang merantau dari Pekanbaru. Harun adalah tipe pekerja rajin. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia angkat besi sendirian, bongkar mesin rusak, dan tak pernah mengeluh. Bahkan beberapa karyawan lain sempat cemburu karena Harun sering dipuji oleh Pak Budi. Namun, di balik pujian itu, Pak Budi menyimpan keputusan besar. Harun akan menjadi tumbal pertama. Bu Ratna lah yang lebih dulu mengingatkan, "Kita sudah ambil janji. 1 cabang, 1 tumbal. Dan waktunya sudah dekat. Kalau kita langgar, kita yang akan ditagih." Pak Budi gelisah. Dalam hatinya masih ada sisa nurani. Harun terlalu baik, tapi kesuksesan yang mereka rasakan terlalu nyata. Ia mulai dibutakan oleh gemerincing uang, bukan lagi suara hati. Malam itu, mereka kembali mendatangi Pak Tamin di rumahnya yang tersembunyi di balik pohon bambu lebat. "Sudah ada nama?" tanya Pak Tamin datar sambil menyalakan dupa. Pak Budi mengangguk perlahan. "Harun." Pak Tamin hanya tersenyum miring. "Bagus. Bawa sesuatu miliknya malam ini. Bisa pakaian, bisa rambut, bisa kuku, dan sebut namanya dalam darah." Malam itu, tanpa sepengetahuan Harun, Bu Ratna mencuri kaos kerjanya yang tergantung di jemuran. Kaos itu dibungkus kain hitam dan dibawa ke makam yang sama. Di sana, di bawah cahaya rembulan, Pak Tamin menyembelih seekor ayam hitam. Darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat, lalu disiramkan ke tanah sambil menyebut nama Harun berulang-ulang. Tiba-tiba angin kencang berembus. Suara lolongan terdengar di kejauhan. Dari sela-sela pohon muncul sosok tinggi besar berbalut kain putih yang lusuh. Wajahnya tak jelas, tapi matanya menyala merah seperti bara. Makhluk itu menunduk seolah menerima pesanan. Ritual selesai. Tapi malam itu Pak Budi tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah, merokok sambil menatap kosong ke langit. Entah kenapa ia merasa dingin menusuk sampai ke tulang. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari cabang barunya. Harun menghilang. Sepeda motornya masih terparkir, dompet dan handphone Nia ada di pos jaga, tapi Harun tak terlihat. Beberapa karyawan menduga ia diculik atau kabur, tapi tak ada jejak. Bu Ratna pura-pura kaget, tapi matanya menatap Pak Budi dengan senyum tipis. "Kita berhasil," bisiknya. Dan benar saja, dalam waktu 2 minggu, cabang baru itu menjadi tempat pengumpulan besi terbesar di area tersebut. Truk-truk datang silih berganti, pembeli dari pabrik logam mulai berdatangan. Uang mengalir deras. Pak Budi mulai membeli tanah. Bu Ratna membeli perhiasan emas dan menyewa sopir pribadi. Tapi di tengah kemewahan itu, malam-malam Pak Budi tidak lagi tenang. Kadang, saat ia lewat dekat tumpukan besi, ia merasa seperti mendengar suara lirih memanggil namanya. Seperti suara Harun. Ia pernah mimpi berdiri di tumpukan rongsok yang berubah jadi lautan darah. Dan di tengahnya berdiri Harun dengan wajah putih pucat, mata mengalirkan air hitam pekat. "Pak, kenapa saya, Pak?" tanya Harun dalam mimpi itu. Pak Budi terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah keringat, jantungnya berdetak liar. Tapi saat Bu Ratna bertanya, ia hanya menjawab, "Cuma mimpi buruk." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Dan mereka belum selesai, karena bisnis rongsok ini akan terus berkembang. Cabang demi cabang akan dibuka, dan setiap cabang akan butuh tumbal baru.